Gerai supermarket Giant di seluruh Indonesia direncanakan tutup mulai 31 Juli 2021. Matahari Department Store menutup puluhan gerainya bertubi-tubi dalam beberapa tahun belakangan ini. Giant seolah nggak mau kalah, bahkan memutuskan untuk menutup semua gerainya di bulan Juli 2021 ini. Apa yang terjadi dan mau kemana mereka? Ya, baik. Selamat datang di kelompok 5 podcast. Kali ini saya akan berbicara tentang penyebab ditutupnya gerai Giant. Ya, seperti yang kita ketahui, Giant merupakan perusahaan besar yang bergerak di industri retail. Dan kalau nggak salah, di Indonesia sendiri sudah beroperasi selama 19 tahun. Tapi pada Juli tahun kemarin, PT Hero Supermarket memutuskan untuk menutup semua gerai Giant yang ada di Indonesia. Kalau saya baca-baca ya, sebenarnya banyak alasan mengapa Giant itu ditutup. Ada yang mengatakan karena perubahan pola belanja pada masyarakat yang beralih dari supermarket ke minimarket. Selain itu ada juga isu yang mengatakan bahwa Giant bangkrut karena adanya bisnis online. Tapi kalau menurut Aprindo atau Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, salah satu alasan mengapa perusahaan retail itu tutup karena lokasinya tidak strategis. Nah, menurut PT Hero sendiri, alasan mereka menutup gerainya karena perusahaan ingin mengembangkan merek dagang lain. Seperti itu. Jadi di sini saya sudah mengundang beberapa narasumber. Yang pertama di sini ada perwakilan perusahaan yaitu Ibu Putri dan Bapak Dwi. Selamat datang Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih, Mbak. Lalu untuk pihak pemerintah saya sudah mengundang Ibu Gaby dan Eka. Selamat datang Ibu Gaby dan Eka. Ya. Dan terakhir saya tidak lupa mengundang dari pihak konsumen, yaitu di sini sudah ada Bapak Afif dan Ibu Nanda. Selamat sore Bapak, selamat sore Ibu. Ya, selamat sore Mbak. Terima kasih. Oke, saya mulai dari konsumen dulu dan ya. Saya ingin bertanya kepada Bapak Afif. Menurut Bapak Afif, kenapa sih Giant bisa bangkrut? Atau kenapa sih konsumen tidak mau atau tidak minat lagi berbelanja di Giant? Boleh dijelaskan? Oke, baik, Mbak. Di sini saya akan menjelaskan sedikit ya, kenapa saya sebagai konsumen di sini itu menurut saya ada dua faktor gitu. Yang pertama ada dari faktor lokasi dan dari faktor harga. Nah, dari faktor lokasi ini tuh sekarang ini ya Mbak ya. Jadi di zaman sekarang ini tuh banyak minimarket kayak misal saya ambil contoh Indomaret, Alfamart itu yang lebih dekat di sekitar rumah-rumah konsumen, sehingga dalam tanda kutip di sini itu konsumen itu
lebih milih yang dekat-dekat itu daripada kita harus ke tempat yang jauh. Dan juga kalau dari segi harga ya menurut saya sebagai konsumen itu tutupnya Giant itu akibat persaingan harga antara retail lain dan Giant. Nah, di sini saya beranggapan jika harga produk di Giant itu lebih mahal daripada di pasar tradisional gitu, Mbak. Nah, dan juga produk-produk yang dijual di supermarket sekarang itu semakin beragam dan banyak penawaran promo, jadi mirip-mirip seperti hypermarket gitu. Nah, minimarket itu banyak service juga, ada yang home delivery, ada ATM, dan juga ada cafe dan lain-lain gitu. Nah, hal tersebut itu membuat konsumen lebih memilih untuk membeli ke supermarket lainnya dibanding ke Giant gitu, Mbak. Kalau menurut saya seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Bapak Atif atas tanggapannya. Ya, untuk yang tadi kan alasan memilih minimarket karena lebih dekat dengan tempat tinggal. Nah, bagaimana jika tempat tinggal kita itu tidak terlalu jauh dari Giant? Apakah lokasi ini masih menjadi suatu alasan untuk tidak berbelanja di Giant? Bagaimana Mbak Nanda? Bisa memberikan tanggapan? Oke, baik Mbak. Kalau dari kami sebagai konsumen, pastinya kan kami lebih memilih harga yang lebih murah ya, meskipun supermarket Giant ini dekat dengan rumah tinggal kami, seperti itu. Lalu untuk strategi lokasi, Giant ini meskipun dekat dengan konsumen seperti di daerah Bekasi, di mana Giant berdekatan dengan Naga Swalayan. Tetapi jika di-compare dengan Naga Swalayan ini, Giant lebih mahal ya Mbak. Harganya juga di Naga Swalayan ini sekarang sudah beragam dan banyak menawarkan berbagai promo juga dengan harga yang tidak tinggi tetapi kualitasnya lebih bagus. Lalu karena kedua lokasi supermarket ini dekat dengan konsumen, jadi membuat kami sebagai konsumen itu lebih memilih untuk membeli ke supermarket yang lebih murah. Mungkin dari kami juga bisa memberikan tanggapan juga ya terkait strategi lokasi pada Giant untuk memperbaiki strateginya seperti penataan ulang ruang usaha, lalu meningkatkan kualitas dan produktivitas untuk memastikan Giant ini memiliki struktur yang efektif dan efisien untuk melayani konsumen, lalu menurunkan biaya juga. Kurang lebih seperti itu sih Mbak menurut saya. Iya, baik. Terima kasih kepada Ibu Nanda atas tanggapannya. Oke, yang selanjutnya saya ingin mendengar pendapat dari pihak perusahaannya langsung. Bapak Dwi, benar nggak sih kalau Giant ditutup karena ingin mengembangkan usaha lain? Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, baik. Terima kasih ya sebelumnya pada Mbak Moderator. Kami dari pihak perusahaan sebenarnya yang mengklarifikasi juga bahwa perusahaan yang memang beberapa tahun terakhir ini mengalami kerugian. PT Hero Supermarket ini telah banyak mengalami kerugian. Nah, kemudian juga dari kerugian itu, akhirnya kami dari pihak perusahaan memutuskan untuk menutup 6 gerai yang berada di kawasan Jabodetabek. Penutupan gerai ini kami lakukan dengan secara terpaksa karena adanya perubahan pola belanja konsumen. Kami sedang melakukan transformasi bisnis untuk memastikan kami mampu bersaing secara efektif. Makanya akan menutup 6 tokonya. Kemudian seluruh gereja yang di Indonesia juga akan resmi ditutup itu sesuai dengan apa yang telah menjadi keputusan dari perusahaan seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Dwi. Ya, sebenarnya itu saya juga mendengar ada isu yang mengatakan bahwa alasan Giant tutup itu karena investor mengurangi investasinya dari PT Hero. Mbak Putri, apakah isu tersebut benar? Boleh memberikan tanggapan? Baik, jadi di sini kami ingin mengklarifikasikan bahwa hal ini tidak akurat. Jadi saat ini
PT Hero ini sedang memfokuskan investasi untuk menggandakan 4 kali lipat jumlah gerai IKEA dibandingkan tahun 2020 dalam waktu kurun 3 tahun ke depan. Ya, serta juga kita akan membuka hingga 100 gerai Guardian baru hingga akhir tahun 2022. Lalu saya mendapatkan sedikit ya, sesuai yang dikatakan oleh Bapak Dwi tadi, bahwa penutupan gerai Giant ini juga merupakan bentuk adaptasi Hero Group terhadap dinamika pasar dan juga tren pelanggan yang terus berubah. Pengalihan fokus bisnis ini juga dilakukan untuk merespon turunnya popularitas format hypermarket dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia. Selain itu juga nantinya PT Hero berencana untuk mengubah 5 gerai Giant yang ditutup tadi untuk dijadikan gerai IKEA. Selain itu juga ada beberapa gerai yang nantinya juga akan ditukar menjadi gerai Hero Supermarket. Untuk yang lainnya juga nanti PT Hero ini kita dalam diskusi untuk mengalihkan aset Giant ke pihak ketiga seperti itu, Mbak. Ya, baik, terima kasih Ibu Putri. Oke, selanjutnya saya akan bertanya kepada pihak pemerintahan. Nah, kalau menurut pemerintah sendiri, kira-kira kenapa sih Giant ini ditutup? Apakah ini merupakan dampak dari pandemi COVID ini? Dan untuk saat ini, langkah apa yang sudah diambil pemerintah untuk karyawan yang terkena PHK? Boleh dijawab, Ibu Gabi? Baik, terima kasih banyak sebelumnya kepada Ibu Fatan selaku moderator yang memimpin diskusi pada hari ini. Mungkin kalau dari pihak pemerintah memandang bahwa tutupnya gerai Giant ini yang pertama karena pandemi COVID ya. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID yang terjadi di Indonesia saat ini tuh mengakibatkan orang-orang membatasi aktivitasnya, terutama untuk bertemu dengan sesama manusia seperti itu kan, karena untuk menghindari adanya penyebaran virus COVID-19 tersebut yang semakin membludak seperti itu. Nah, karena hal tersebut jadi mengakibatkan banyak konsumen yang lebih memilih untuk belanja ke e-commerce karena kan itu bisa dijangkau dari rumah ya, bisa menggunakan gadget atau smartphone apapun itu. Jadi banyak konsumen yang lebih berbelanja ke e-commerce sehingga mengakibatkan gerai-gerai seperti salah satunya Giant itu menjadi tutup seperti itu karena mereka juga kekurangan konsumen yang berbelanja di Giant tersebut seperti itu mungkin. Terus untuk langkah selanjutnya yang sudah diambil oleh pemerintah terkait banyak karyawan yang di PHK ya karena bangkrutnya Giant ini, langkah yang sudah diambil oleh pemerintah adalah lebih ke arah meningkatkan skill dari para karyawan-karyawan tersebut. Jadi mereka kan sudah mempunyai skill dalam diri mereka ya. Nah, dari skill yang mereka sudah punya itu dikembangkan lagi oleh kami dari rekan-rekan pemerintah untuk nantinya mereka nanti akan didistribusikan juga mungkin ke perusahaan-perusahaan lain yang mungkin membutuhkan banyak tenaga manusia seperti itu. Tapi selain itu juga kita tetap membuka tempat pelatihan seperti itu untuk para karyawan tersebut bisa mengembangkan kembali skill yang sudah mereka punya. Mungkin kurang lebih seperti itu, Ibu Fatan selaku moderator, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, sama-sama Ibu Gabi. Tadi sempat dijelaskan bahwasannya pemerintah sudah memastikan atau memberikan hak-hak kepada karyawan Giant yang telah dikena PHK. Nah, bagaimana dengan ini? Korban PHK Giant ini sekarang jualan nasi kebuli seharga 10 ribuan sampai ngojek. Bagaimana pemerintah menanggapi hal tersebut? Ibu Eka boleh memberikan tanggapannya? Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Fatan sudah menyarankan saya untuk berpendapat ya. Ini sama aja pemerintah tuh ada PR besar nih ya. Salah satunya itu tentang pengangguran. Apalagi tingkat pengangguran di Indonesia tuh masih tinggi-tinggi banget gitu. Terus ketambah lagi tentang kasus Giant ini. Pasti banyak juga karyawan-karyawan yang bekerja di Giant itu mengalami PHK. Nah, terus gimana tanggapan saya mengenai tentang nasi kebuli tadi? Salah satu karyawan yang berpindah profesi menjadi penjual nasi kebuli dan Gojek ya kalau nggak salah. Nah, sebenarnya hampir sama dengan
Ibu Debbie juga bahwa apa ya, kayak kita sebagai dari pemerintah itu harus adanya meningkatkan skill dari para karyawan yang sudah ter-PHK seperti itu. Nah, dari pemerintah sendiri juga ada menyediakan BLK itu ya, sudah dijelaskan oleh Ibu Debbie juga, bahwa nanti di sana para pekerja itu diberikan pelatihan seperti skill-skill untuk menambah untuk skill mereka untuk bekerja di tempat lain mungkin untuk menambah gitu. Nah, selain itu penunjang alternatif lainnya, pemerintah juga telah melakukan program yang namanya program TKM atau tenaga kerja mandiri. Nah, ini merupakan salah satu solusi yang diberikan oleh pemerintah untuk pemberdayaan pengangguran melalui pemberdayaan kewirausahaan, pembantuan dana usaha juga kepada para UMKM yang mungkin terdampak, yang salah satunya COVID tadi ya. Terus untuk yang para karyawan yang beralih profesi menjadi penjual nasi kebuli itu juga mungkin dari pemerintah memberikan bantuan berupa program TKM dan bantuan soft skill gitu pada para karyawan yang mungkin ter-PHK. Seperti itu. Saya kembalikan kepada Mbak Fatan. Baik, terima kasih kepada Ibu Eka atas jawabannya. Ya, juga terima kasih untuk Bapak dan Ibu semua yang sudah memberikan tanggapan pada podcast kali ini. Ya, jadi alasan Giant ditutup yaitu karena PT Hero ini ingin mengembangkan usaha bisnisnya ke merek lain seperti IKEA, Guardian, dan Hero Supermart. Namun, dari sudut pandang konsumen sendiri, alasan kenapa Giant ini tutup, yaitu karena kalah saing dengan minimarket yang dimana produknya itu lebih murah dan mudah dijangkau oleh konsumen. Sementara itu, dari pihak pemerintah tetap memastikan karyawan-karyawan Giant yang di PHK ini agar mendapatkan hak-haknya. Nah, salah satu contohnya seperti memberikan pelatihan seperti itu. Nah, demikian podcast kali ini. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.